2022. Sepanjang bulan ini kita akan belajar untuk mempersiapkan diri kita menjalani 3 hal yang penting. Pertama, bersiap memasuki tahun yang baru 2023. Kedua, bersiap menjalani pelayanan Alpha Center yang baru di tahun 2023. Dan yang ketiga, bersiap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Apa pentingnya persiapan? Persiapan adalah kata kunci untuk sebuah keberhasilan. Tanpa persiapan, semua pekerjaan kita adalah sembarangan dan asal-asalan saja. Persiapan akan membuat seseorang lebih teliti dalam melakukan sesuatu. Makanya, sebelum melakukan apapun, terutama yang berkaitan dengan pekerjaan, pelayanan, dan sebagainya, dibutuhkan persiapan yang matang. Ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh semua orang percaya. Persiapan memang seringkali menyita waktu yang cukup lama. Namun dengan adanya persiapan matang, maka kesuksesan akan terbuka lebar. Ada pepatah mengatakan, hasil tidak akan mengkhianati proses. Dari sini kita bisa tahu betapa pentingnya persiapan. Sebuah kesuksesan di masa depan akan kita raih bersama ketika kita sepakat menjalani proses persiapan. Karena itu, mari jemaat Tuhan, persiapkan diri Anda memasuki bulan persiapan ini. Percayalah, persiapan ini akan membawa Anda menuju kemajuan, keberhasilan, dan kemenangan yang besar. Selamat datang di bulan persiapan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, apa kabarnya? Senang kita bisa ada di small group kita pekan ini. Saya berdoa setiap Anda semua dalam keadaan sehat, baik, dan tentunya Anda semua dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Saya berdoa buat beberapa saudara yang dalam waktu-waktu ini sedang dalam kelemahan tubuh, Tuhan kiranya akan memulihkan kesehatan saudara, dan lewat kesehatan yang ada, nama Tuhan akan dipermuliakan. Mari kita akan segera memulai small group kita pekan ini, dan mari kita akan bersatu hati, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang luar biasa, karena kami boleh ada kembali di small group ini. Kami percaya small group ini adalah small group yang diberkati oleh Tuhan. Olehnya sebelum kami mulai, kami minta kemurahan-Mu, kami minta anugerah-Mu untuk menyertai kami Tuhan. Supaya lewat materi small group yang akan kami dengarkan hari ini, Roh Kudus, Engkau akan mengajar kami, menuntun kami untuk menghidupi panggilan kami sebagai orang-orang pilihan-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai small group kami. Mari semua yang siap memulai small group kita, bersama-sama kita berkata, Amin. Puji nama Tuhan. Jadi kasih Tuhan, tema untuk small group kita pekan ini adalah etalase kehidupan. Kita semua tahu apa itu etalase. Etalase adalah tempat untuk pamer, tempat untuk display, tempat untuk semua orang tahu apa yang sedang kita tawarkan. Nah, tema kita kali ini adalah etalase kehidupan. Mari ucapkan sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, etalase kehidupan. Saudaraku, sadar atau tidak, kehidupan di bumi ini merupakan perjuangan menjadi etalase kehidupan. Tujuan kehidupan, perhatikan, Tuhan menempatkan kita di atas muka bumi ini, saya perhatikan, dengan begitu detail, karena ada tujuan khususnya. Ucapkan sama-sama, ada tujuan khususnya. 2, 3, ada tujuan khususnya. Anda coba perhatikan. Saudara dan saya lahir sebagai suku tertentu. Saudara tinggal di keluarga tertentu. Bahkan Anda berdomisili di kota tertentu. Misalnya contoh, suku Jawa mestinya tinggal di Pulau Jawa, tetapi Anda atau saya berdomisili di Kalimantan. Amin. Orang suku Batak mestinya tinggal di Sumatera, tetapi dia bisa ada di
Kalimantan, berdomisili di Kalimantan. Anda perhatikan, lahirnya suku tertentu, tinggalnya di keluarga tertentu, berdomisili di tempat tertentu, di kota tertentu. Bahkan berikutnya Anda perhatikan, Anda sekolah, di kampus, bahkan di kota tertentu. Misalnya, bisa saja ada di antara saudara kuliah di kota Jakarta, kuliah di Jogja, bahkan mungkin Anda kuliah di kota Surabaya atau mungkin juga di kota Pontianak. Kemudian berlanjut Anda mesti bekerja di perusahaan tertentu dan Anda harus menikah dengan orang tertentu. Dan akhirnya Anda memutuskan bersama dengan pasanganmu tinggal di kota tertentu. Saudara, tahukah Anda bahwa ini semua diatur Tuhan secara detail? Kenapa? Anda mesti ingat, ada maksud khusus Tuhan dengan semua kejadian atas hidup kita. Ada maksud Tuhan untuk semua peristiwa yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Sama-sama kita akan baca. 2, 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Saudara dan saya dijadikan Tuhan sebagai etalase kehidupan, surat Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Nah, ketika kita mengerti hidup kita ini adalah etalase kehidupan, berikutnya yang kita mesti mengerti adalah ada tanggung jawab kehidupan. Sebagai etalase kehidupan, kita punya tanggung jawab. Yang pertama, semua orang harus berusaha agar hidupnya bisa menjadi etalase kehidupan dengan standarnya Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, ketika Anda tahu hidupmu itu adalah etalase, maka saudara dan saya harus berusaha, ini tanggung jawabnya, agar hidupmu bisa menjadi etalase kehidupan dengan standarnya Tuhan. Apa itu? Baik, menarik, dan terkenal. Supaya apa? Supaya kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada dunia. Supaya kita bisa memperkenalkan sang pemilik kehidupan ini kepada dunia. Supaya kita bisa mempromosikan tentang pencipta kita ini kepada Tuhan. Saudara, kata kita berusaha itu artinya kita ini bukan serta-merta menjadi etalase yang baik. Karena jujur, semua kita itu bermula dari orang-orang yang punya latar belakang tidak baik. Karakter kita keras, karakter kita pemarah. Maaf, ada beberapa mungkin malas. Ada beberapa orang mungkin memang tidak punya standar yang baik. Tapi jangan berkecil hati, Anda harus berusaha. Coba, kenapa Tuhan tempatkan Anda di satu pekerjaan tertentu? Anda kumpul dengan orang-orang tertentu. Ada maksud Tuhan. Engkau dibentuk supaya engkau bisa berusaha. Punya standar yang baik, menarik, dan terkenal. Saudara ditempatkan di kantor tertentu. Anda sekolah di sekolah tertentu. Untuk apa? Supaya saudara dibentuk. Anda bisa berusaha supaya Anda punya standar. Bahkan ketika saya menyadari saya menikah dengan pasangan saya merasakan saya dibentuk Tuhan lewat pernikahan saya. Supaya apa? Saya berusaha lewat pernikahan saya mendapati hidup saya itu bisa menjadi etalase kehidupan dengan standar yang baik, menarik, dan terkenal.
Dulu orang lihat hidup saya nggak menarik. Dulu hidup saya tidak baik. Dulu orang tidak kenal siapa saya. Tapi ketika Tuhan menempatkan saya di sekolah tertentu, dengan orang-orang tertentu, dengan keluarga tertentu, bahkan dengan pasangan hidup dan keluarga saya hari ini, Tuhan membentuk saya. Dan saya berusaha. Catat ya, berusaha. Artinya gak mudah, saudara. Amin. Karena kita mesti melawan diri kita yang tidak baik. Kita melawan diri kita yang tidak menarik. Kita mengizinkan kita dibentuk, diproses. Dan harus keluar, harus bangkit. Amin. Ini yang pertama. Tanggung jawab kita yang pertama, semua orang harus berusaha agar hidupnya menjadi etalase kehidupan dengan standarnya Tuhan. Baik, menarik, dan terkenal. Katakan amin. Sebab orang lain sedang menunggu saudara. Sekarang yang kedua, tanggung jawab yang kedua. Semua orang harus menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri. Saudara, kita punya tanggung jawab. Tiap-tiap kita punya tanggung jawab. Dari detailnya Tuhan membentuk saudara, lahir dari keluarga A, tinggal di keluarga B, kemudian Anda sekolah bersama dengan si A, si B, si C, kemudian Anda menikah, ingat baik-baik. Anda ditaruh Tuhan potensi. Nah, potensi itu yang harus Anda gali. Katakan sama-sama, saya harus menggali potensi saya. 2, 3, saya harus menggali potensi saya. Harus digali. Beberapa orang sadar, saya ini gak baik ya. Istri saya itu baik sekali. Tapi Anda cuma bisa memuji orang, Anda cukup tahu dirimu tidak baik, tapi engkau tidak menggali potensimu, maka engkau orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau engkau tahu pasanganmu adalah orang yang bisa memaklumi, orang yang bisa mengalah, saudara harus mau berusaha untuk menggali potensimu untuk engkau bisa menjadi orang yang sama seperti suamimu, bisa mengampuni, seperti istrimu yang bisa menerima kekuranganmu apa adanya. Saya perhatikan dalam pernikahan itu unik ya. Dalam kehidupan berkeluarga itu unik. Sudah lihat pasangan kita bisa saling mengampuni. Kita bisa mengampuni pasangan kita. Itu adalah sampel yang baik. Anak-anak sebagai anak muda, kalau saudara lihat orang tuamu sabar, orang tua penuh kasih, itu bukan tanpa sebab Tuhan taruh. Tapi Tuhan ingin memberikan sampel, contoh dalam hidupmu. Supaya ketika engkau hidup, engkau belajar seperti orang tuamu. Nah, kalau engkau bisa melihat ada orang yang baik dalam hidupmu, pasti hidupmu tidak baik. Kalau engkau bisa ketemu dengan orang yang sabar, pasti hidupmu enggak sabar. Dan engkau belajar, karena itu tanggung jawab kedua, gali potensi. Nah, menggali, sudah tahu kalau orang menggali tanah, itu capek apa tidak? Lelah atau tidak? Mudah atau sulit? Tentu Anda tahu jawabannya, tidak mudah. Saya pernah satu ketika pelayanan saya di satu desa, tidak ada air, dan kami harus menggali sebuah sumur. You know, ketika saya lagi gali, waduh, seumur-umur belum pernah nyangkul, karena memang saya berasal dari kota besar. Enggak pernah nyangkul. Hari itu kami harus nyangkul untuk mau bikin sumur. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada kata gali itu mudah. Gali itu sulit. Gali itu melelahkan. Gali itu enggak enak bagi daging. Tapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Saya ingin menemukan mata air. Saya pengen dapat air. Saya pengen dapat sumur. Dan kerja keras. Dengarkan. Menggali potensi itu harus, karena itu tanggung jawab kita. Temukan apa yang baik dalam dirimu. Amin. Ini yang sering kali terjadi. Sudah orang tidak baik, ya orang tidak mau menggali. Sudah tahu dirinya lemah, kurang, banyak tidak baiknya, tidak mau menggali. Ini kesombongan yang begitu kuat pada diri kita, begitu kuat pada diri kita. Mari saudaraku, tanggung jawab kita sebagai etalase kehidupan adalah menggali potensi. Supaya apa? Orang lain itu bisa merasakan kehidupannya. Bapak itu ya dulu pemarah. Ibu itu ya dulunya aduh sukar. Tapi
Sekarang dia berubah karena dia menggali potensi. Kita harus menggali potensi supaya orang bisa tertarik melihat hidup saudara. Sehingga akhirnya orang itu bisa tanya, rahasianya apa? Dan Anda tunjukkan, aku bisa berubah karena Tuhan. Amin. Sudah karakter nggak baik, nggak mau dekat sama Tuhan. Nggak mau baca firman Tuhan. Nggak mau bersekutu dengan orang-orang yang punya karakter yang baik. Suka menyendiri. Nggak baik. Ayo gali potensi. Yang ketiga, apa tanggung jawab sebagai seorang etalase kehidupan? Yang ketiga, semua orang harus membagikan apa yang ada pada dirinya kepada orang lain. Saudara, etalase kehidupan ini harus membagikan. Bilang sama-sama, harus membagikan. 2, 3, harus membagikan. Amin. Filipi 4 ayat yang kelima. Sama-sama kita baca. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Etalase itu harus dipampang di luar. Etalase itu harus ditaruh di depan, di mana semua orang bisa melihat. Artinya etalase itu membagikan sesuatu yang menarik buat orang lain. Nah, kita sebagai etalase kehidupan, Tuhan rindu hidupmu bisa memancarkan. Hidupmu bisa membagikan tentang apa yang baik yang ada padamu. Supaya orang lain itu bisa merasakan kehidupanmu, berkatmu, Tuhan yang ada di dalam dirimu. Saya seringkali memperhatikan sebuah etalase, apalagi etalase toko emas. Di etalase itu bukan cuman dibuat kaca, berbingkai, kemudian ditaruh barangnya. Tidak. Tetapi hal menarik di situ ada reflektornya, ada cermin. Amin. Ada dipasang cermin di situ. Jadi kalau kita lihat itu, wah rasanya berkilau-kilauan semuanya. Saudara, inilah pentingnya kalau Anda membagikan hidup Anda kepada orang lain, Anda butuh cermin. Itu bicara tentang Kristus. Yang bisa memancarkan itu adalah Roh Kudus dalam diri saudara. Makanya penting kita bersekutu dengan Roh Kudus. Supaya apa? Anda bisa membagikan hal yang menarik. Amin, saudaraku. Jadi ingat baik-baik tugas kita membagikan. Anda nggak mungkin membagikan sendiri tanpa reflektor, tanpa Roh Kudus. Yang keempat, tanggung jawab kita yang keempat. Semua orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Tuhan. Mari kita baca sama-sama Matius 16 ayat yang ke-27. 2, 3. Sebab Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anda perhatikan yang keempat ini. Ada tanggung jawab kehidupan yang Tuhan rindu Anda hidupi. Anda pahami, Anda mengerti. Ingat, yang terakhir. Semua orang harus mempertanggungjawabkan kehidupannya kepada Tuhan. Anda dari awal Anda sudah mulai berpikir, gak perlu, ngapain saya ini berusaha, ngapain saya mesti menggali potensi, ngapain saya mesti membagikan. Anda lalu hidup diam. Anda menyimpan kehidupanmu di dalam rumah, tersembunyi, tertutup. Anda bisa tertutup, tidak tahu siapa-siapa, silakan. Tapi satu saat Anda akan berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan minta pertanggungjawabanmu sama Tuhan. Apa yang kau sudah lakukan? Seperti contoh, ada hamba yang tidak setia dalam kisah talenta. Satu orang menyembunyikan talenta yang dipercayakan di dalam tanah, menguburnya. Ini gambaran orang-orang yang malas. Orang-orang yang tidak mau berusaha agar hidupnya itu bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi berkat, bisa dirasakan, mulai dirasakan oleh orang rumah, dirasakan oleh tetangga, dirasakan oleh banyak orang. Tidak mau menggali potensi, diam saja. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba Tuhan itu datang dan minta pertanggungan jawab. Dan dengan enak saja orang yang diberi 1 talenta berkata kepada Tuhan,
Tuhan ini adalah Tuhan yang jahat. Dia nyalahkan Tuhan, saudara. Karena itu penting bagi kita, pikirkan dari sekarang, berusahalah hidupmu itu bisa jadi etalase kehidupan yang baik dengan standarnya Tuhan. Menarik, gali potensi. Dan kemudian saudara juga harus membagikan supaya bisa bagikan, share kepada semua orang. Dan yang terakhir, semua orang harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan. Mengapa, saudaraku? Kita harus mempertanggungjawabkan karena di akhir kehidupan nanti semua orang akan menerima hasil kerjanya di bumi. Roma 2 ayat 6-7 berkata, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Saudara, one day, suatu hari, Tuhan akan memberikan, membalas semuanya. Kita akan menerima hasil kerja kita. Amin. Dan hasil kerjamu apa? Kalau hasil kerjamu adalah yang baik, kau berkenan di hadapan Tuhan, engkau akan menerima kemuliaan, kehormatan, dan menerima sesuatu yang tidak binasa. Pesan dari materi hari ini adalah ingat bahwa hidupmu adalah etalase kehidupan. Sebagai etalase kehidupan, Anda mesti ingat kata kunci ini. Pertama, berusaha supaya hidupmu sesuai dengan standar Tuhan. Yang kedua, menggali potensi. Yang ketiga, promosikan. Dan yang keempat, tanggung jawab. Kalau Anda mengerti akan semua ini, kau akan jadi etalase kehidupan yang baik. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya materi ini jadi berkat. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan materi ini, yaitu etalase kehidupan. Kiranya kami semua boleh memahami akan tugas dan fungsi kami sebagai etalase kehidupan. Kami akan berusaha supaya hidup kami sesuai dengan standar Tuhan, yaitu baik, menarik, dan dikenal oleh banyak orang. Kami akan menggali potensi diri kami dan tidak menyimpannya. Dan kami akan mempromosikan, membagikan kehidupan kami. Karena kami yang keempat akan bertanggung jawab kepada Tuhan. Biar ini terjadi dalam semua kami melakukan, mengerjakan kehidupan kami seturut mau dan kehendak-Mu. Sebentar kami akan masuk dalam sharing. Tuhan berkati sharing kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kita akan masuk di paduan sharing kita tentang etalase kehidupan ini. Mari sharingkan dan bagikan di small group masing-masing. Dan ingat juga untuk membagikan di form response yang dibagikan oleh setiap host Anda. Yang pertama, apa berkat yang saudara dapatkan dari materi ini? Yaitu materi etalase kehidupan. Mari kami tunggu kesaksian dan berkat saudara. Dan yang kedua, apa komitmenmu setelah engkau tahu bahwa hidup ini adalah etalase kehidupan, dengan tanggung jawab berusaha agar hidup kita sesuai standar Tuhan, menggali potensi, mempromosikan tentang hidup yang diubahkan, dan yang keempat bertanggung jawab. Saya tunggu berkat saudara dan sampai jumpa di pertemuan small group mendatang. Tuhan memberkati dan sampai jumpa. Shalom.